Tribuners, bersama saya Joy, Anda sedang menyaksikan Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Dari kejauhan terlihat seorang perempuan mengenakan pakaian kaos berwarna pink mendatangi lokasi bencana di Desa Bair, Dusun 1, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Senin 8 Desember 2025. Desa Bair, satu di antara desa dari 14 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdampak banjir dan longsor pada Selasa 25 November 2025 lalu. Perempuan bernama Fitriyawanti Silalahi itu pun langsung duduk di pondok kecil di area lokasi pencarian mayat yang sedang dilakukan oleh petugas gabungan seperti polisi, tim SAR, dan lain-lain. Berkali-kali ia mencoba menenangkan beberapa ibu-ibu yang sedang menunggu pencarian keluarganya yang hilang tertimbun akibat longsor dan banjir. Perempuan 34 tahun itu mengatakan ia kehilangan kedua orang tuanya akibat bencana banjir dan longsor. Orang tuanya berhasil ditemukan 2 hari lalu di lokasi tim SAR mencari korban hilang saat ini. Fitri bercerita, orang tuanya kemungkinan sempat berpelukan sebelum akhirnya melepaskan pelukan itu. Sebab lokasi ditemukan mayat sang ibu dengan bapaknya cukup dekat dan tidak berjauhan. Bagaimana cerita lengkapnya? Berikut penuturan Fitriyawanti Silalahi kepada Tribun Medan. Ibu, bisa diceritain nggak Bu, gimana waktu bapak sama ibunya ibu ketemu? Iya. Sebenarnya kan aku tinggalnya di bawah di rumah mertuaku, tapi memang semenjak aku hari Jumat sampai di sini, terus hari Sabtunya aku naik ke atas kan ke sini untuk cari. Di hari pertama itu yang ketemu tadi abangnya dia. Setelah itu hari besoknya, karena udah sore kan, besoknya siang aku baru sampai di bawah karena nggak terlalu siang sih, mungkin jam 10-an kali ya, baru sampai di bawah. Karena udah feeling juga kan, karena udah ketemu satu, sepertinya akan ketemu lagi, tapi nggak tahu apakah orang tua kami atau bukan gitu. Jadi baru sampai di bawah, adik saya kan di sini, udah liatin duluan lah evakuasi seperti apa gitu. Nah setelah itu aku dipanggil dari bawah, aku lari dari bawah itu lari ke sini karena posisinya mereka nggak tahu baju mamaku waktu itu apa, hari warna apa. Aku tahu karena adikku satu lagi kan ngasih tahu mamaku pakai baju warna apa.
akhirnya setelah udah kelihatan apa namanya punggungnya sama ini kepala, nah aku lari ke sini nih, ternyata benar itu mamaku pakai baju oranye sama ditelungkukin pakai sarung. Mungkin saat itu mereka berlindung atau mungkin kedinginan atau gimana gitu, makanya kenapa dia pakai sarung gitu. Nah akhirnya udah kan masih ada jeda beberapa lama ya, kayaknya mungkin sekitar 15 menit kali ya baru bisa dikeluarkan. Tapi posisi badan udah setengah badan udah tahu gitu kalau itu mama saya kan. Udah ditarik dari bawah, langsung dimasukin di kantong jenazah. Langsung dimasukin. Kita keluarga aja bisa lihat udah dibawa ke bawah, terus lihat sebentar, cuman ya posisi badan aja sedikit. Kita nggak bisa ini lagi, nggak bisa pegang lagi, nggak bisa ini, langsung dibawa. Setelah itu kan ditaruh bawah dulu, terus mereka kan istirahat segala macam. Nah habis itu gali lagi, karena sebelumnya waktu mama saya kelihatan ada kelihatan gali sedikit tuh, ada kelihatan kaki. Nah kita berpikir apa mungkin itu bapak, kan akhirnya ini diuruk lagi, diambil lagi, tahu berapa, mungkin 20 menit kali ya, kita lagi makan siang di bawah pas hujan, ini dapat bapak saya dapat. Berarti berpelukannya Bu? Dia kayaknya nggak berpelukan, cuman deketan, kayaknya mungkin berdempet ya Bu? Iya dempet, mungkin sebelumnya berpelukan, tapi pada saat udah ada goncangan apa segala macam, ya udah lepas gitu. Tapi posisinya cuma jeda ini mama saya di sini, dia udah di sini gitu. Jadi nggak ada kayak gini kita masih nyari lagi, nggak ada, udah tinggal korekin doang. Kemarin alasan bapak ibu, mohon maaf Bu, nggak mau pergi. Sebenarnya kalau dibilang alasan nggak mau pergi itu nggak tahu ya alasannya. Bapak saya itu kan orangnya keras kepala gitu. Mungkin kembali lagi sama kayak yang tadi, berpikirnya mungkin ini nggak akan separah ini gitu. Atau bapak saya itu kan nggak bisa jalan, kan lumpuh, pakai kursi roda. Jadi mungkin dia takut akan merepotkan orang lain karena saat itu kan bahaya. Kalau yang saya dengar cerita saat itu memang posisi mereka itu susah lah untuk nungguin yang lain gitu. Mereka udah mencari perlindungan sendiri-sendiri. Memang sih tadinya di sini tuh kan ada adik juga, cuman adik saya juga punya anak-anak kecil. Jadi bapak saya katanya nyuruh adik saya yang duluan. Karena saat itu ya tengah malam kan, kejadiannya kan di tengah malam, sampai puncaknya itu yang jam 4 pagi itu. Nah dia nyuruh duluan turun untuk bawa anak-anaknya supaya ya namanya anak-anak gitu ya, bawanya nggak terlalu sulit lah. Kalau barengan sama bapakku kan takutnya mereka jadi lambat gitu. Nah akhirnya bapakku sama mamaku belakangan. Mamaku kenapa ada di sana karena posisinya mamaku itu nggak mau ninggalin bapakku di situ. Dengan keadaan yang seperti itu, memang sih mamaku dan keadaan apapun nggak meninggal bapakku sih, apalagi dengan keadaan bahaya kayak gitu kan. Ya udah, makanya mamaku kenapa bisa ada terjadi ikut keseret bencana ini gitu ya, karena dia memang nungguin bapakku. Seandainya dia nggak nungguin bapakku sebenarnya dia selamat sama kayak yang lain gitu. Tapi ya udah itu kejadian ketemu lah ya, maksudnya mereka udah ketemu, walaupun sebenarnya ya kita pengennya ketemunya hidup ya. Apalagi saya kan adik saya 2 orang kan baru sampai hari Jumat ya, kita dari Jakarta. Karena posisi mereka untuk pencarian ini maksudnya terjadi bencana ini kan udah mau 2 minggu. Posisi mereka itu nggak ketemu, maksudnya nggak ada jalan celah gitu. Baru 2 hari yang lalu dia, yang abangnya dia satu, yang tetanggaku, kita tetanggaan sama dia. Jadi, dia dapat, terus besoknya mama bapakku dapat sekaligus. Gimana Bu waktu dengar bapak selamat, ibu lari ke sini atau gimana Bu, nunggu di bawah atau gimana Bu? Yang mana? Waktu kan dengar kabar, iya. Lari, aku waktu mamaku dapat lari, karena kan aku udah posisi di bawah situ. Memang aku mau kesini, tapi aku masih santai gitu, jalannya masih santai. Tapi dibilang ini
kayaknya mamaku gitu, karena sebagian dari mereka kan nggak tahu tadinya berpakaiannya warna apa, jadi mau mastiin supaya nggak salah gitu. Iya, Bu. Nah aku lari dari sini. Nah kalau bapakku posisinya kan aku di gereja yang tadi itu yang bawah. Habis makan nungguin karena hujan di sini nggak boleh, jadi kita nungguin di gereja. Nah mereka kasih tahu kalau yang satu lagi itu ternyata bapak. Aku lari juga, cuman ditahan sama mereka karena katanya tim SAR ini udah bawa ke bawah aja karena mereka udah close pencarian karena kemarin kan udah hujan deras ya, hujan deras udah sore kayak sekitar jam 2 pas setengah 3 gitu, jadi mereka close. Akhirnya jasadnya yang 3 itu dibawa ke gereja, di depan gereja sampai untuk dikuburkan di atas gereja. Dia ditanya masing-masing lah yang dia punya harta tanah gitu. Oke. Terus Bu, sejauh ini Bu pas dengar bapak sama mama ibu nggak ikut turun dari adik ibu tuh gimana Bu? Langsung kita mau ke sini atau gimana Bu? Awalnya tahu kenapa mereka nggak ikut turun, sebenarnya dalam hati bertanya sih kenapa nggak mau turun. Tapi kan kami kenal bapak lah ya, kami tahu orangnya seperti apa ya, tapi pastinya waktu itu marah, ada rasa marah, ada rasa kecewa gitu, kenapa kalian nggak maksa aja gitu, entah kalian seret angkat tapi satu sisi setelah kita dengar ceritanya lagi di sini, maksudnya mereka kondisinya juga, kita juga nggak bisa menyalahkan, aku juga nggak bisa menyalahkan adekku karena posisinya kan adekku ada di rumah barengan, jadi aku juga nggak bisa menyalahkan adekku bahwa kenapa sih nggak bawa gitu, kenapa sih kamu nggak paksa aja, aku juga nggak bisa menyalahkan mereka karena posisinya ya mereka juga dalam kondisi yang bisa dibilang bertaruh nyawa kan saat itu. Jadi ya mungkin ya kalau saya berpikir feeling lah ya, kalau seandainya bapak mamaku nggak ditungguin dulu gitu ya, mungkin aja adikku juga kena juga. Jadi awalnya ada rasa kecewa, tapi akhirnya kita mengerti gitu. Setelah kita kesini, saya kan kesini setelah seminggu lebih deh kayaknya, nggak ada kabar, maksudnya nggak ada titik terang dari mereka cari, karena kan kasihan ya, mereka itu mencari di sini baru 2 hari ini ada tim SAR dan juga ya mereka lah ya, baru hari ini ada. Sebelumnya mereka itu mencari pakai alat seadanya yang itu dipinjam sama perusahaan swasta lah, ada orang warga sini bantu cari. Ada keluargaku juga yang bantu cari, mereka pakai alkon, pakai senso, ya pakai alat seadanya yang mereka bisa pakai untuk Berarti cari. saat itu tim SAR dan lain belum ada ya Bu? Berarti pencarian kita udah 14 hari lah Bu ya? Iya 14 hari, tapi mereka kalau setahu saya ya kemarin itu mereka hanya baru ada kemarin lusa lah 2 hari baru ada. Nah sekarang baru rame sekarang. Kalau kemarin sih udah rame sih. Kemarin udah nyari bapak mamaku udah rame. Nah sebenarnya kan kendalanya di sini sebenarnya itu nggak akan berlangsung lama kalau alat berat ekskavator itu bisa naik atas. Tapi sampai saat ini nggak ada kan alat berat. Kasian tahu mereka itu. Aku lihat aku kan 2 hari ya sampai di sini, aku kesini terus dari pagi sampai sore aku di sini gitu. Jadi ya lumayan, nggak tahu lah, nggak bisa aku bayangin kalau aku di posisi mereka sih. Tapi ya namanya kita korban orang tua ya, nggak bisa berkata-kata kayak mau apa gitu, mau menyesali kenapa nggak pergi, tapi balik lagi kita mau sesali apa gitu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.